Baik, kita boleh mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kejap, kejap. Baik ya, kita mulakan. Surah Ar-Rum mulai daripada ayat 51. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Walain dan demi jika. Arsalna telah kami kirimkan rihan akan angin. Fara'au maka telah melihat mereka akannya. Musfarra jadi kuning. Lazallu nescaya tetaplah mereka mim ba'dihi daripada sesudahnya yakfurun mereka kufur. Ayat 52. Fa innaka maka sesungguhnya engkau la tusmi'u tidak dapat engkau memberi dengar al-mauta akan orang yang mati. Wala dan tidak dapat tusmi'u engkau memberi dengar as-summa akan orang yang peka. Ad-du'a akan doa. Bracket seruan. Iza apabila walau telah berpaling mereka mudbirin orang-orang yang membelakang. Ayat 53. Wa ma anta dan tiada engkau bihadi yang dapat memimpin. Dan tiada engkau yang memimpin bihadi yang memimpin al-umyi akan orang yang buta dari dolalatihim kesesatan mereka. In tusmi'u tiada engkau dapat memberi dengar
illa melainkan man orang yang yu'minu ia beriman bi ayatina dengan ayat-ayat kami. Fahum maka mereka muslimun orang-orang yang berserah diri. Saya masuk mula. Ayat yang ke-51 ya. Walain arsalna rihan, dan demi jika telah kami kirimkan akan angin. Fara'auhu, maka telah melihat mereka akannya musfarra, jadi kuning. Mana Allah datangkan angin kepada tumbuh-tumbuhan, dan tumbuh-tumbuhan ini ia menjadi kuning, ya, layu dan mati. La zallu, nescaya tetaplah mereka mimba'di daripada sesudahnya, yakfurun, mereka kufur. Allah turunkan angin, ya, sehingga ya keadaan jadi kemarau, angin kering, ya, kemudian ya dalam keadaan yang kemarau pohon-pohon menguning dan mati. Pada masa itu orang-orang tentu nak mengharapkan hujan, ya, sangat mengharapkan hujan. Ya, setelah turun ya hujan, mereka tetap kufur juga, walaupun telah ditimpa oleh kemarau yang lama, yang mereka nak mengharapkan kepada siraman daripada Allah. Setelah Allah turunkan hujan, ya, Allah katakan la zallu min ba'dihi yakfurun, nescaya tetaplah mereka daripada sesudahnya, sesudah Allah turunkan nikmat itu, mereka kufur juga, ya. Fa innaka la tusmi'ul mauta, maka sesungguhnya engkau ni nabi lah, maka sesungguhnya engkau ya Muhammad, la tusmi'ul mauta, tidak dapat engkau memberi dengar akan orang yang mati. Allah sendiri dia memberitahu kepada Rasulnya bahawa orang yang mati sudah tertutup dia dan tidak ya ada hubungan lagi dengan yang hidup untuk berkata-kata. Begitu juga Nabi, dia tidak dapat nak memberi dengar kalau orang tu sudah mati, ya. Wala tusmi'u summa du'a, dan tidak dapat engkau memberi dengar akan orang yang peka, ya, akan panggilan atau seruan, iza wallu mudbirin, apabila telah berpaling mereka orang-orang yang membelakang. Kalau kita susunkan bahasa biasa, ya, orang yang peka, kalau kita terpekik terlolong belakang dia, dia mahu tak dia toleh kita? Sudah tentu mereka tak menoleh kita. Sebab apa? Dia peka, ya. Tapi kalau kita depan dia, mungkin ya dia nampak isyarat-isyarat kita. Tapi kalau kita belakang dia, dia memanglah terpekik terlolong, dia tidak akan ya menoleh kepada kita, ya. Jadi apa maksud ayat ini, ya? Maksud ayat ini ialah diibaratkan orang kafir berdakwah dengan orang kafir yang telah dicop hatinya, yang sudah tertutup hatinya, macam ibarat kita cakap dengan orang mati, tak nak ya jawab. Macam kita cakap dengan orang peka, ya, kita terpekik tolong belakang orang peka. Macam itulah contohnya, ya. Kalau kita ya berdakwah kepada orang yang kafir yang
Ya, sudah tertutup hatinya. Ya. Wa ma anta bihadil umyi an dalalatihi. Dan tiada engkau ya Muhammad yang memimpin orang yang buta dari kesesatan mereka. Maknanya orang kafir yang sudah sesat, jauh, ya, dan tidak mau keluar daripada kesesatannya. Engkau tidak akan dapat memimpin mereka. Mereka diibaratkan orang yang sudah buta. In tusmi'u illa may yu'minu bi ayatina fau muslimun. Tiada engkau dapat memberi dengar melainkan orang yang ia beriman dengan ayat-ayat kami, maka mereka orang-orang yang berserah diri. Yang mau mendengar panggilan Rasul ialah mereka yang beriman. Yang beriman dengan ayat-ayat Allah, yang jadi orang Muslim. Ya, itulah yang akan mau mendengar cakap Nabi SAW. Ya, mereka yang mengingkari, keras hati, ya, mereka tidak akan mau mendengar apa yang dikatakan oleh Rasul. Bahkan mereka akan dustakan dan dituduh Rasul itu hanya mereka-reka cerita. Sebab itu Allah perumpamakan mereka macam orang dah mati, orang yang sudah peka, orang yang sudah buta. Macam itulah dia punya perumpamaan mereka yang tidak mau mendengar seruan Rasul. Baik, sambung lagi ayat yang ke-54. Allah allazi yang khalaqakum telah menciptakan ia. Telah menciptakan ia akan kamu. Ada kum tu. Akan kamu. Min daripada dhafin, keadaan lemah. Summa kemudian ja'ala telah menjadikan ia min ba'di daripada sesudah dhafin lemah kuwatan kekuatan atau kuat pun boleh. Summa kemudian ja'ala telah menjadikan ia min ba'di daripada sesudah kuatin kuat dhafan keadaan lemah. Wa syaibatan dan beruban. Bracket tua. Yahluku ia ciptakan ma akan apa yang yasha'u ia kendaki. Wahwa dan dia al-alim maha mengetahui, al-qadir lagi maha berkuasa. Ayat 55. Wa yauma dan pada hari takumu ia terjadi as-saatu hari kiamat
Yuqsimu, ia bersumpah. Al-mujrimun, oleh orang-orang yang berdosa. Ma tiada, labisu telah tinggal mereka, ghaira selain, sa'atin sesaat. Kadzalika, seperti itulah, kanu, adalah mereka, yufakun, mereka dipalingkan. Baik, saya masuk dulu ya. Ayat yang ke-55, ayat ke-54. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah yang telah menciptakan ia akan kamu daripada keadaan lemah. Asal manusia daripada air yang lemah. Bila lahir menjadi seorang bayi yang begitu keadaannya lemah, tidak ada daya dan upaya, melainkan hanya belas kasih daripada penjaganya. Begitulah keadaan Allah ciptakan manusia. Tidak seperti seekor lembu atau binatang. Cucu kita ni, setahun kadang baru bertatih jalan. Setahun. Lembu yang sama lahir dengan dia, dah habis satu kampung dia raun. Sama lahir dia. Dah satu kampung dia dah raun. Loncat sana, loncat sini. Dah berlari. Yang anak kita masih, cucu kita masih terkoek lagi. Jadi macam itulah. Allah ingatkan semula. Manusia ni asalnya dha'fin, lemah. Summa ja'ala min ba'di dha'fin kuatan. Kemudian telah menjadikan ia daripada sesudah lemah, kekuatan. Maknanya sampailah umur kepada 30 tahun. 30 tahun ke 40 tahun, ini dikatakan betul-betul kuatan. Betul-betul kuat. 30 ke 40. Sebab itu bila 40 tu, ia dikatakan sebagai kematangan seseorang. Rasul diutus dalam usia 40 tahun. Itulah masa yang matang. Kemudian bila 40 tahun, masuklah ke arah 60 tahun. Maka itu yang dikatakan ayat depannya. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan. Kemudian telah ia jadikan daripada sesudah kuat, lemah. Dha'fan, keadaan lemah semula. Wasaibatan, dan beruban. Beruban ni maksudnya dah tua lah. Itu makna tanda tua tu sudah tumbuh uban. Jadi peringkat yang dikatakan ini adalah peringkat yang beransur-ansur lemah. Bukan beransur kuat dia akan beransur-ansur lemah. Dulu okey jalan, lutut tak ada apa-apa. Sekarang jalan lutut dah sakit. Contoh, kita dah terasa sakit, terasa cepat penat, macam itulah. Maknanya itu dikatakan perjalanan. Daripada umur 40 tahun ke 60 tahun ke atas, itu dikatakan sebagai
ya dhafan, ya, membawa kepada makin lemah. Yakhluqu ma yasha, ia ciptakan apa yang ia kendaki. Ya, terkadang ya sampai kepada peringkat pikun, iaitu peringkat nyanyuk pun ada, ya. Tapi ya, kalau kita nak mengelak daripada nyanyuk ni, ya, kenalah berdamping dengan Al-Quran, ya, sebab ya, seorang sahabat Ikrimah yang mengatakan, ya, tidak akan nyanyuk orang yang berdamping dengan Quran. Jadi Quran ni memberi ketenangan, ya, kepada kita punya minda, otak kita, ya. Dan juga ya, bila kita baca, ya, ia menambahkan ya kecergasan pada ingatan dan otak kita. Jadi ia sukar, ya, nak dapat peringkat nyanyuk, ya, kata Ikrimah, ya. Sebab nyanyuk ni, ya, kita punya urat ni dah lemah, dah putus pun ada, ya. Kerana apa? Kadang terlampau memikirkan dunia yang memeningkan kepala tak habis-habis, ya. Hanya putus urat tu, ya. Di antaranya, jadi kadang sampai perangkat itulah. Itu dikata yakhluqu ma yasha, ia ciptakan apa yang ia kendaki. Wa huwal alimul qadir, dan dia maha mengetahui lagi maha berkuasa, iaitu Allah Ta'ala. Kenapa Allah ingatkan hal ini? Sebab manusia kadang lupa kepada yang maha pencipta. Dia ingat lahir-lahir dah besar, lahir-lahir dah jadi kuat. Itu Allah ingatkan tu, ya, supaya ingat kepada yang maha pencipta. Wa yauma taqumus saah, dan pada hari ia terjadi oleh hari kiamat. Mana kiamat itu terjadi, berlaku. Yuksimul mujrimun, ia bersumpah oleh orang-orang yang berdosa. Orang berdosa ni orang kafir, ya. Ma labisu ghaira sa'atin, tiada telah tinggal mereka, ya, selain satu saat. Ya, dia rasakan, ya, bahawa, ya, daripada mati sampai hari kiamat, ya, dia rasa kejapnya, macam tu. Kejapnya, ya. Dia terasa begitu sekejap, macam seolah satu saat, baru tidur, lelap dah dikejutkan. Macam tu. Sebab itu kita kena faham, ya, bila seorang itu mati, ya, jasad dah tak ada apa lagi dah. Dah tak ada artinya lagi jasad tadi. Di antaranya, ya, dah jadi tanah. Jadi roh ni dalam keadaan tidur. Faham tak? Dalam keadaan tidur. Dalam tidur tadi dia bermimpi. Ada mimpi baik, mimpi buruk. Kalau mimpi baik, mimpi syurga. Kalau mimpi buruk, mimpi neraka, ya. Jadi dalam perjalanan tu dia mimpi. Mimpi. Jadi kemudian bila hari kebangkitan, roh ini dibangkitkan bersama jasad baru. Jadi pada masa itu bila dikejutkan sahaja, ya, dia terasa kejapnya, macam tu, baru, ya, macam terlena, baru tengah mimpi, dia dah dikejutkan. Itu dikatakan ghaira sa'atin, ya, rasanya macam satu saat, ya. Kadzalika kanu yufakun, seperti itulah adalah mereka dipalingkan. Macam itulah mereka dipalingkan daripada kebenaran. Mereka dulu kat dunia, ya, mereka tidak percayakan hari kebangkitan. Bila dibangkitkan pada hari kebangkitan nanti, mereka barulah mereka. Masa tu nak percaya tak ada artinya, ya. Itu yang kadang bulan-bulan puasa ni, kadang penceramah ni melalut-lalut, ya. Malam 7 lekor, roh balik, dia pasang lampu, nanti dia tak nampak jalan ke rumah. Nenek moyang nak balik, ya, pasang lampu, ya. Anak cucu ni pasanglah lampu sepanjang-panjang jalan, ya. Pasal apa? Ya, nenek moyang nak balik, yang dah mati tu nak tengok anak cucu buat kuih tak, ya. Malam 7 lekor, ya.
Jadi kepercayaan-kepercayaan macam ni kita kena buang sebab roh ni dia tidak ada kaitan lagi dengan dunia di alam barzah, alam yang terdinding dengan orang yang hidup. Dia hanya mengharapkan apa? Mengharapkan doa-doa daripada orang yang hidup. Kalau dia orang Muslim mukmin adalah tempias-tempias doa daripada orang Muslim, orang mukmin. Sebab selalu orang kita berdoa mesti selain diri sendiri, dia juga sebut muslimin, wa muslimat, mukminin, wa mukminat. Dia akan sebut. Jadi dapatlah tempias dia. Dia diharapkan doa itu. Ya. Apa yang ditunggu oleh orang yang mati ialah hari kebangkitan. Itu maknanya hari kebangkitan. Ya. Baik lagi. Waqala. Ayat yang ke-56. Waqala, dan telah berkata ia, allazina, oleh orang-orang yang utu, telah diberikan mereka al-ilma, akan ilmu, wal iman, dan iman. Lakot, demi sesungguhnya, labistum, telah tinggal kamu, fi kitabillah, dalam kitab Allah, ila, sehingga yaumil ba'thi, hari kebangkitan. Fahaza, maka ini, yaumul ba'thi, hari kebangkitan. Walakinnakum, dan akan tetapi kamu. Bisa perhatikan satu perkataan lakin, satu lakinna, ada nun sabdu. Kalau lakinna maknanya yang ni, akan tetapi. Tapi kalau lakin saja tak ada sabdu, lakin atau tetapi. Ini bezakan. Kuntum adalah kamu. La ta'lamun, tidak kamu ketahui. Wa yauma, sambung ayat yang ke-57, wa yauma izin, maka pada hari itu la yanfa'u, tidak ia bermanfaat. Allazina, oleh orang-orang yang zalim, oleh orang-orang yang zalim, ma'ziratuhum, alasan uzur mereka. Wala, dan tidak, walahum, dan tidak mereka, yusta'tabun, kamu, nanti kamu tu, yusta'tabun, mereka disuruh minta keredaan. Panjang ya, mereka disuruh minta keredaan. Saya masuk mula ayat yang ke-56 ya. Wa qala allazina utul ilma wal iman,
dan telah berkata ia oleh orang-orang yang telah diberi mereka akan ilmu dan iman. Mereka ini siapa? Iaitu para malaikat. Ya, para malaikat yang mengetahui. Laqad alimtum, demi sesungguhnya telah tinggal kamu fi kitabillah, ya, dalam kitab Allah, ila yaumil ba'tsi, sehingga hari kebangkitan. Jadi perjalanan kematian tadi sehingga hari kebangkitan. Mana sekarang ni roh-roh tengah tidur, ya, tidur dan bermimpi, ya. Sebab ya, dia punya hukuman yang sebenar setelah dihisap nanti, ya. Sekarang ni dalam keadaan mimpi, ya. Fahaza yaumul ba'tsi, maka ini hari kebangkitan. Maknanya dah sampai hari kebangkitan. Inilah hari kebangkitan. Walakinnakum, dan akan tetapi kamu, kuntum adalah kamu, la ta'lamun, tidak kamu mengetahui. Jadi orang-orang yang kafir pada masa itu, ia akan tercenganglah dengan hari kebangkitan itu. Sedangkan orang mukmin, ia ada kepercayaan tentang adanya hari kebangkitan. Itulah di antara keimanan yang wajib kita akui. Sebab itu kita jangan mempercayai, ya, unsur-unsur yang kita pergi kubur, ya, orang kubur nampak kita ziarah kubur, orang kubur tu tunggu kita, ya. Tunggu kita datang. Mak ayah kita tu tunggu kita datang, ya. Kita ziarahi kubur tu hanya untuk mengingati mati. Roh tak ada situ lagi. Dia tak nampak kita. Dia tak tunggu kita pun, ya. Kena ingat tu, ya. Kadang, ya, kita heran tengok, ya, sampai kata Nabi ni ada merata-rata kat mana. Kita seru dia, ya, dia dengar seruan kita, ya. Ini lagi dahsyat pula, ya. Dia katakan Nabi ni hidup, ya, ada di mana-mana, ya. Sebab itu, ya, kita pergi Madinah contohnya, ziarah kubur Nabi. Kita hanya ziarah macam mana kita ziarah kubur-kubur lain, ya, begitulah kita ziarahi kubur Rasul kita. Jadi jangan kita minta kat kubur tu, ya. Rasul tidak mendengar seruan kita. Dia hanya menyuruh kita berselawat kepadanya, ya, mohonkan ampun, selawat, itu tidak mengapa. Jangan kita, ya, bercakap-cakap dengan dia, dengan Rasul, seolah Rasul tu tengah pandang kita je kat kubur tu, ya. Apalagi kalau kat kampung ni orang nak pergi haji, ya, senarai orang yang nak minta kirim salam punyalah banyak, ya. Sampai 30-40 orang kirim salam kena catat, ya. Sampai kubur Nabi, ya Rasulullah, ni Nina kirim salam, Tipah kirim salam, Bibah kirim salam, itu semua nak disebut kirim salam, ya. Ini tak ada, ya. Kita sampai sana, kita, ya, hanya mengucapkan salam seperti dalam solat. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, macam mana dalam solat tu, ya, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu doa, bukan salam minta jawab. Itu berupa doa, ya. Semoga Allah memberi kesejahteraan ke atas kamu, ya, wahai Rasul, ya. Alaika, ke atas engkau tu Nabi, ya, rahmatnya dan berkatnya. Itulah, ya, yang kita minta. Yauma izin, pada hari itu, maka pada hari itu, la yanfa'ul ladzina zalamu, tidak ia bermanfaat oleh orang-orang yang telah zalim mereka, ma'ziratuhum, oleh, ya, kata uzur mereka, permintaan uzur mereka, atau alasan uzur mereka. Yang biasa alasan, ya, orang-orang kafir ni, ya, tidak diterima, ya Allah, aku tidak sampai seru kepadaku, ya Allah, janganlah kau seksa aku. Alasan-alasan tidak diterima. Walahum yusta'tabun, dan tidak mereka, yusta'tabun, mereka disuruh minta keredaan. Apa maksudnya?
Ya, maksudnya ialah boleh letak nota. Ya, tidak diberi kesempatan bertaubat. Catat ya. Tidak diberi kesempatan bertaubat lagi. Ya, itu maksudnya. Dan tidak mereka disuruh atau disuruh minta keredaan. Panjang kan? Jadi tak faham nanti. Maksudnya apa? Ya, mereka tidak diberi kesempatan bertaubat lagi. Masa tu nak bertaubat? Tak ada. Ya. Baik, kita sambung lagi. Kita habiskan ya surah ni ya. Tinggal sikit. Walaqad, dan demi sesungguhnya. Darabna, telah kami contohkan. Linnas, bagi manusia. Fi hazal Quran, fi dalam hazal Quran, Al-Quran ini, min kulli, daripada tiap-tiap, masalin, perumpamaan. Walain, dan demi jika, jitahum, telah datang engkau kepada mereka, biayatin, dengan satu tanda, layakulanna, nescaya ia mesti berkata, nescaya ia mesti berkata, allazina, oleh orang-orang yang kafaru, telah kafir mereka, in antum, tiada kamu, illa, melainkan, mubtilun, orang-orang yang membuat kebatilan. Orang-orang yang membuat kebatilan, bracket kepalsuan. Ayat yang ke-59, kazalika, seperti itulah, yatba'u, ia cop, ia cop, Allahu, oleh Allah, ala, atas, kulubi, hati-hati, alladzina, orang-orang yang la ya'lamun, tidak mereka mengetahui. Fasbir, maka bersabarlah oleh engkau. Ayat 60 ya, maka bersabarlah oleh engkau. Inna, sesungguhnya, wa'dallahi, janji Allah, hakun, adalah benar. Wala yastahifannaka,
Dan jangan sekali-kali ia membimbangkan akan engkau. Dan jangan sekali-kali ia membimbangkan akan engkau. Allazina, oleh orang-orang yang la yuqinun, tidak mereka yakin. Baik, saya masuk dulu ya. Ayat 58. Walaqad darabna linnasi fi hadzal Qur'an. Dan demi sungguhnya telah kami contohkan bagi manusia dalam Al-Quran ini min kulli masal, daripada tiap-tiap perumpamaan. Kalau kita nak kumpulkan dalam Quran ni perumpamaan ni tak tahu berapa, ya, berapa ribu kita tak tahu. Banyak dalam Quran. Ya, perumpamaan Allah tunjukkan. Ya. Dan dorobna ni daripada perkataan pukul. Ya. Kalau doroba ni adalah makna yang mempunyai makna yang banyak. Ya. Jadi nak kenal dia salah satu daripadanya dorobna dengan makna contoh. Kalau depannya ada masal, min kulli masal. Ya. Bila ada masal tu maknanya dorobna dia bukan makna pukul. Ya, makna contoh. Ya, masal dengan makna misal, perumpamaan. Ya. Allah dah banyak, ya, letakkan perumpamaan ni dalam Quran. Walain ji'tahum bi ayatin, dan demi jika telah datang engkau kepada mereka dengan satu tanda. Kalau Nabi tunjukkan satu tanda seperti Nabi Musa alaihissalam, ya, tongkat boleh jadi ular contohnya, ya, la yaqulannal ladzina kafaru, nescaya ia mesti berkata oleh orang-orang yang telah kafir mereka, in antum illa mubtilun, tiada kamu melainkan orang-orang yang, ya, mengadakan kebatilan. Ya. Kebatilan tu, ya, yang dimaksudkan ialah kepalsuan. Ya. Kamu ni, ya, dituduh kamu tu balik kepada Nabi lah. Kamu ni, ya, tidak lain hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka. Jadi tak dipercayai. Mungkin dikatakan, alah itu sihir Muhammad. Macam mana Musa dikatakan itu sihir Musa. Ya, itulah dia. Kalau orang dah memang menolak kebenaran. Kazalika, seperti itulah yadba'ullah, ia cop oleh Allah ala kulubi, atas hati-hati allazina la ya'lamun, atas hati-hati orang-orang yang tidak mereka mengetahui. Begitulah, tak mengetahui apa? Tak mengetahui tentang akidah, tauhid. Dia tetaplah mengakui, ya, segala berhala-berhala itu, ya, ada kuasa yang, ya, mereka sembah, yang mereka minta tolong, mereka minta perlindungan. Ya, sebab apa? Inilah mereka tak mengetahui akidah. Allah cop hati mereka, tertutup hati mereka, sehingga mereka, ya, tak nampak kebenaran yang datang kepadanya. Walaupun seorang Rasul yang, ya, datang kepadanya, ya, mereka juga tak percaya Rasul itu. Oleh itu, pasbir, maka bersabarlah oleh engkau. Engkau ni Allah tujukan kepada Nabi, ya. Wahai Muhammad, bersabarlah oleh engkau. Itu maksudnya. Inna wa'dallahi haqqun. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Maknanya janji Allah untuk menolongmu, ya, dan mengalahkan mereka pasti benar. Itulah janji Allah. Wala yastahifannakal ladzina la yu'minun. Dan jangan sekali-kali ia menggelisahkan akan engkau ya Muhammad oleh orang-orang yang tidak mereka yakin.
orang yang tidak percaya ya kepada kebenaran, tak yakin ya dengan ya kebenaran yang sampai, apa yang dibawa oleh Nabi tak diyakini, ya mereka tak yakin, itu jangan menggelisahkan kau ya Muhammad. Jangan sampai engkau gelisah. Ya, maknanya dengan tindak tanduk mereka tak mempercayaimu, mereka membatalkan atau mendustakanmu. Ya, pedulikan mereka. Bersabarlah terus menyampaikan kebenaran. Itulah yang dikehendaki oleh Quran. Dan itu juga adalah penutup surah Ar-Rum, ya. Dan akan datang insyaAllah kita akan sambung kepada surah Luqman sampai ayat 11, ya. Surah Luqman sampai ayat 11, ya. Dan hari ini ya nampaknya kita tak ada syaraf lah, ya. Kita tangguhkan syaraf, ya. Jadi akan datang boleh sambung dengan surah Luqman, ya. Jadi kuliah kita tangguhkan ya sehingga kita dah puas raya nanti, ya. Dah puas raya nanti baru saya bagi tahu lah, ya. Ya. Nak bagi tahu sekarang ni kadang tak jadi-jadi juga, jadi nanti kita maklum, ya. Boleh buka mic ni kalau nak bercakap, ya. Jadi saya baca doa dulu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu